Halo, ketemu lagi di channel El Harsha. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat soal pilihan ganda secara langsung tanpa kita ngetik satu-satu di modelnya. Kita bisa gunakan Microsoft Word, kemudian kita gunakan test generator online. Banyak sekali manfaatnya di situ, jadi kita tidak perlu software lagi. Caranya adalah kita siapkan dulu soal di Microsoft Word ya. Kita siapkan soalnya seperti ini. Soalnya kita tulis seperti ini ya. Kemudian kita enter dari nomor 1 ke A, B, C, kita enter ke bawah seperti ini. Kemudian kita buat pilihan A, B, C nya itu tidak otomatis, kita pilih yang biasa saja. Kita pilih seperti ini, A ya, A titik seperti ini. Tapi kita pilih jangan yang otomatis ya, jangan yang otomatis. Kemudian antara soal di satu dan soal kedua kita enter satu kali seperti ini. Kita enter satu kali, ada satu kali enter atau jarak. Kemudian untuk kunci jawaban kita ketikkan bintang di samping optionnya. Misalnya jawabannya adalah C, maka kita jawabannya C, maka kita kasih bintang di C seperti ini. Ini jawabannya di sini. Kalau nanti ada soal misalnya bacaan, maka tolong misalnya bacaannya kita tuliskan langsung, jangan pakai enter. Contoh ini ada bacaan nomor 6 ya. Nomor 6, lihat bacaan di bawah ini. Ini misalnya seperti ini ya. Kemudian di sampingnya ada bacaan. Contoh ini kita cari bacaan. Kita cari bacaan misalnya di sini kita sejarah internet misalnya, sejarah. Nah, ini kita misalnya punya bacaan ini ya. Ini kita copy bacaannya. Misalnya ini biasanya berlaku kalau ada bacaan itu di di bahasa Indonesia. Nah, kita sudah punya bacaan seperti ini. Bacaan itu lihat bacaan di bawah ini misalnya. Jangan kita enter. Nanti kalau kita enter maka tidak akan sukses ketika kita tes generator. Ya, ini contoh kita enter di sini. Kemudian ide pokok bacaan di atas. Ini adalah pertanyaannya. Adalah misalnya ini kita optionnya A misalnya internet, B misalnya adalah sejarah internet, C misalnya adalah intranet misalnya, yang D misalnya adalah komputer. Kita jawabannya di sini adalah misalnya sejarah internet, maka kita kasih bintang di sini ya, kasih bintang. Kemudian kita sudah punya soal di Microsoft Word. Nah, kita sudah punya soal seperti ini, ada 6 soal pilihan ganda. Kemudian kita tes, ini kita enter ya, antara D dan nomor 6 kita enter 1 seperti ini. Kita buka di Google Chrome, kita cari Blackboard generator, ini Blackboard generator, ini Blackboard test question generator online. Kita klik di sini ya. Kemudian kita kopikan soal yang kita punya tadi. Kita kopikan seperti ini. Copy. Kita buka tadi tes generatornya.
Ini teks generator, kita klik di sini, kita paste ya. Kemudian ini test name-nya kita ganti, kasih UH3 misalnya, karena ini adalah ulangan harian 3 misalnya ya. Kemudian di sini kita pilih multiple choice. Setelah itu kita klik test generation, test question. Ini kita klik generate test question, kita klik. Ini ada tulisan valid ya, test generation valid, artinya ada satu soal yang salah. Nah, ini yang berwarna merah ini salah. Kita lihat di sini apa yang salah. Kita lihat di Microsoft Word-nya. Yang salah itu adalah ada enter antara lihat bacaan ini dengan internet merupakan jaringan, ada enter. Kita tidak boleh enter. Nanti kita enternya ketika kita sudah masuk ke model ya. Kita delete saja, kita buat seperti ini. Kemudian ini ide pokoknya kita taruh di sini juga. Kemudian kita kopikan lagi seperti ini, copy. Kita masuk lagi ke tesnya, kemudian kita pastekan di sini. Tempel seperti ini, kemudian kita tes lagi. Tes generation lagi. Nah, ini ada yang valid lagi, mana sih yang valid? Nah, di sini ada yang valid lagi di sini. Apa? Oh, ini ada enternya satu ini. Ini jangan kita enter. Kita masuk ke sini, kita klik ini, di delete ya seperti ini. Kita copy lagi, kita ke sini, kita pastekan di sini. Paste, kemudian kita tes lagi. Kalau sudah sukses, baru kita download question pool, download question pool, kita download. Ini sudah masuk ya, di downloadan kita cari UH3, sudah masuk ini UH3. Nah, nanti kita masukkan ke modelnya. Setelah kita download tadi UH3, baru kita bisa masuk ke modelnya. Ini adalah tes generatif kita. Ini ada kesalahan ya. Misalnya kok kita sudah di-download seperti ini tapi ada kesalahan, tidak masalah. Ini kesalahan opsinya belum muncul. Ya, kemudian ini lihat gambar, ini juga belum ada gambarnya. Ini untuk lihat gambar seperti ini tidak bisa kita tes di tes generator, walaupun nanti di sini ada gambarnya. Misalnya di sini ada gambarnya. Contoh ini ya, ada gambarnya. Saya salin gambar di sini. Contoh di sini ada gambarnya misalnya. Ini kalau kita tes juga tidak akan sukses ya. Gambarnya tidak akan hilang. Gambarnya tidak akan nampak. Misalnya seperti ini. Nah, ini gambar ini nanti kita munculkan di editing pada waktu kita masuk ke modelnya. Ini ke tes generator tidak bisa tampak. Nah, ini kita perbaiki yang nomor 6 tadi, tidak ada optionnya, kita copy lagi seperti ini. Kita buka tes generatornya lagi. Ya, kemudian kita kopikan di sini. Kita kopikan di sini ya. Kita paste, tempel. Kemudian yang nomor ini, nomor 3, lihat gambar di bawah ini. Ini tidak bisa kita tampilkan gambarnya. Ya, kita contoh tampilkan gambarnya tetap tidak bisa nanti. Copy saja, kita tampil di sini. Generate. Paste. Ya, gambarnya tidak muncul. Ini gambarnya tidak akan muncul. Nanti gambarnya kita masukkan saja ke modelnya waktu kita pengeditan soal di situ. Setelah itu kita generate test question lagi. Generate test question. Sukses. Nah, sukses, kemudian kita download lagi. Download question pool. Kita punya yang UH3 ini ya. Nah, kita punya yang UH31 yang tadi tidak berguna, kita hapus saja.
kita delete saja ya, kita klik kanan delete. Kita pakainya yang ini UH1 UH31. Setelah itu kita buka ke modelnya, kita buka modelnya ya. Sudah, kemudian kita buka modelnya, kita mau masukkan ke kelas informatika misalnya. Di sini kita klik kelas informatikanya. Kita masukkan ke kuisnya di mana, misalnya kita mau buat UH1 pilihan ganda, ini di pilihan ganda. Kita buat lagi tempatnya tadi UH3 ya. Berarti kita tambah lagi di sini, klik tambah activity. Kemudian kita buat tempatnya dulu untuk meletakkan tadi soalnya, kita klik kuis lagi. Kita namanya di sini adalah UH3. Misalnya seperti ini, ulangan harian 3, ini ada deskripsinya, kita copy saja dari sini. Kita copy saja, kemudian paste. Ini soalnya soal pilihan ganda. Sini pilihan ganda. Waktu mengerjakan ini saya kasih tadi soalnya ada 6, misalnya 10 menit saja. Jumlah soal 6, misalnya seperti ini. Ya, setelah itu kita klik tampilkan, kita klik timing waktunya. Kita akan kerjakan kuisnya dari jam hari ini sampai nanti malam tanggal 16. Kita klik hari ini sampai jam 23 ya. Ya, sudah. Kemudian waktu timernya, perhatikan waktu timernya. Ini kuis dimulai hari ini, saya misalnya tanggal 16, kuis diakhiri nanti malam, hari ini juga, tapi nanti malam jam 23. Kemudian timernya saya aktifkan di sini, saya tulis sesuai dengan deskripsinya adalah 10 menit. Saya tulis 10 menit. Kemudian nilainya di sini saya isikan 10. Percobaannya hanya 1 kali saja. 1 kali, saya mengizinkan hanya 1 kali. Jadi anak itu bisa mengerjakan cuma 1 kali saja. Ya. Kemudian di sini jawaban yang benar saya hilangkan. Kalau misalnya biar anak tahu jawaban yang benar yang mana, ini ya kita centang. Kalau kita tidak mau anak tahu jawaban yang benar, kita hilangkan seperti ini. Seperti ini. Ya. Kita hilangkan. Kalau kita kepengen anak tahu jawaban yang benar, kita klik sini. Ini hilangkan semua. Setelah kuis ditutup, jawaban benarnya hilangkan. Nah, ini. Setelah itu saya tampilkan semua. Kemudian pembatasan akses saya batasi, anak harus absen dulu biar tertib. Setelah itu kita klik simpan dan tampilkan. Ya, kita sudah di sini. Ini ada perintahnya, kerjakan soal pilihan ganda di bawah ini. Waktu mengerjakan hanya 10 menit, jumlah soalnya hanya 6. Kita sebelum masuk ke edit quiz, tadi soal yang sudah kita download kita masukkan ke dalam bank soal dulu. Caranya adalah kita cari di sebelah sini. Ini ada tulisan navigasi, di bawahnya sini ada bank soal ya, administrasi. Kita cari bank soal. Kita klik bank soal. Kemudian kita klik impor. Kita klik impor ya, di atas sini kita klik impor. Nah, kita sudah masuk ke impor sini. Kemudian format berkas, kita klik Blackboard. Ya, kita klik. Ini adalah tempat untuk memasukkan file ya. Filenya tadi berada di download ya. Kita buka downloadnya di sini. Ini tadi namanya UH3 kan? Ya, tuh,
Ini namanya UH3. Kita geret saja, kita klik tarik saja, langsung kita tempatkan di situ. Diklik, kliknya jangan dilepas, ditarik seperti ini pelan-pelan. Kemudian buka di modelnya, kita taruh di sini sampai berwarna biru. Ini kalau tidak kan merah. Kalau letakkan di pas seperti ini warnanya biru seperti ini. Kemudian kita klik impor. Ya, klik impor. Kita sudah punya 6 soal di sini. Nah, ini soal. Kemudian kita klik lanjutkan. Kita klik lanjutkan. Di sini kita sudah punya 6 soal. Kemudian kita klik checklist di atas ini, di bawahnya T. Ini ada centang, kita checklist ya. Kalau kita mau masukkan pilihan ganda hanya 3 saja, maka checklistnya kita hilangkan seperti ini. Kalau kita mau masukkan semuanya, kita klik seperti ini. Nah, di sini sebelum kita masukkan, tadi kan ada perubahan untuk gambar ya. Nah, lihat bacaan. Nah, lihat bacaan ini kita ubah dulu di sini. Kita hilangkan checklistnya, kita ubah ini. Bacaan tadi masih belum benar, kita ubah, kita sunting soal. Klik. Ya, di sini perhatikan. Ini lihat bacaan. Ini seharusnya kan di bawah, di enter ya, seperti ini. Enter seperti ini. Kemudian ini pertanyaannya, ide pokok, ini pertanyaannya harusnya di bawah sendiri, kita enter lagi. Seperti ini. Kemudian kita simpan. Simpan ya, simpan perubahan. Save ya, kita save dulu. Setelah itu kita lanjut ke soal yang ada gambarnya. Lihat gambar di bawah ini, kita klik ubah. Ini kan tadi belum ada gambarnya, kita mau masukkan gambar. Kita klik ubah di sini, kita klik sunting soal. Nih, kita sudah masuk di sini. Nah, di sini ini ada lihat gambar di bawah ini, langsung sebelahnya alat, ini seharusnya kan di enter. Enter di sebelah sini itu ada gambar ya, maka kita masukkan gambar dulu, kita copy gambar yang kita punya. Kalau kita punya gambar dari sini ya kita ambil dari the picture, dari file kita. Ini saya ambil dari internet ya. Kemudian kita letakkan di sini, paste. Nah, ini gambarnya. Kalau gambarnya terlalu besar, kita mau kecilkan, kita dibuka di Microsoft Word seperti ini. Copy, misalnya ini mau dibesarkan sekian ya. Copy, paste di sini. Paste. Klik kanan, tempel atau paste. Gambarnya berbeda. Kita yang besar ini kita hapus saja. Klik gambarnya, kemudian delete. Ini adalah gambarnya. Sudah, kemudian kita simpan perubahan. Nah, soal ini sudah benar, sudah ada gambarnya, bacaan juga sudah benar, maka kita akan pindahkan ke UH3. Kita centang atau kita checklist semuanya seperti ini. Kita klik checklist seperti ini, kemudian kita pindahkan ke UH3. Sudah, kita sudah punya soal semua seperti ini ya. Sudah. Kalau sudah, maka kita buka UH3 di kelas informatika. Kelas informatikanya ini klik ya, kita buka di kelasnya. Tugas UH3 tadi mana UH3? Nah, ini UH3. Kemudian kita ubah pengaturan. Ya sudah, kita ke simpan dan tampilkan. Di sini ada tulisan edit quiz. Kalau edit quiznya tidak muncul di sini, kita bisa lihat di samping. Di navigasi sebelahnya bawah ini ada administrasi quiz. Ini ada edit quiz di sini.
Ini edit quiz muncul di sini apabila edit quiz tidak muncul di sini ya. Apabila edit quiz tidak muncul di sini. Di bawahnya belum ada pertanyaan, ini ada tulisan edit quiz. Kalau ini tidak muncul, kita bisa cari di bawah sini. Edit quiz. Di bawahnya administrasi. Sekarang kita klik edit quiz. Kita sudah punya soal di bank soal, kita klik tambah. Ya. Kita klik tambah. Di mana tambahnya? Di sini. Klik tambah. Kemudian kita ambil dari bank soal, yaitu from question bank. Ya. Kemudian pilih kategori. Kategorinya tadi adalah UH3. Ini UH3. Kita harus ingat tadi kita meletakkannya di kategori mana, UH3. Ya. Soal ini akan kita masukkan semuanya. Ada 6 soal ataukah hanya 2 saja, kita checklist di sini. Kalau semuanya 6 ini kita masukkan, kita checklist semua. Kalau hanya 2 ya 2 saja. Misalnya kita pilih yang ini. Ada 2. Nah, seperti ini. Ya. Sebelum kita checklist, kita lihat dulu. Lihat dulu ini. Ini ada 2, lihat bacaan, lihat gambar. Seperti ini. Nah, ini seperti ini nanti. Ya. Ini kita close saja. Nah, kalau kita mau masukkan semua, di checklist semua seperti ini. Kemudian add selected question to the quiz. Ya, add quiz kita masukkan di sini. Nah, kita sudah punya 6 soal di kelas informatika UH3. Kemudian kita setting lagi di tingkat tertinggi. Di sini kita klik 100. Kita acak pertanyaannya di sini. Kita klik centang, ya, checklist. Biar acak, maksudnya acak itu nanti soalnya akan berbeda anak satu dengan anak yang lainnya, walaupun dia berjejeran. Poinnya, kalau kita kepengen poinnya ditambah ya kita klik saja di sini. Kita kasih poin berapa, 2 atau 3. Misalnya mau ganti poin seperti ini. Enter. Ini poinnya sudah 2. Kalau mau tetap 1 ya kita jadikan 1 aja, enter. 1 semua poinnya. Kemudian kita simpan. Setelah simpan, maka kuis sudah bisa dimulai. Ini sekarang. Ya, sekarang ini seperti ini. Apabila kuis ini akan kita masukkan ke kelas yang lain, misalnya kelas PAS 9, sama juga. Tadi kita sudah punya downloadan. Kita buka di kelas lain. Kita buka PAS 3 misalnya, PAS 9 misalnya, enter ya. Ini PAS 9, kita enter. Kita buat tempat dulu di sini sama dengan yang tadi. Kita buat dulu kuis, kemudian kita buat dulu sini adalah namanya UH3. Biar sama. Kemudian di sini ada keterangannya, itu kita copy saja dari sini. Ini keterangannya kita pastekan di sini, tampil ya. Ini ada soal pilihan ganda, kita ganti pilihan ganda. Soalnya adalah 6 ya tadi. Untuk waktunya itu, kalau yang kelas lain kapan? Kalau kelas lain misalnya besok tanggal 17 ya kita ubah tanggal 17 ya, tanggal 17. Kemudian ini juga berakhir dari jam berapa ini? Misalnya berakhirnya tanggal 17. Kemudian mulainya jam berapa? Mulainya sesuai dengan mapel, misalnya jam 8 ya, jam 8.40 misalnya ya. Kemudian saya akhiri sampai jam 23. Saya tulis 23 seperti ini. Saya pilih 23, 54 misalnya. Kemudian aktif sini saya aktifkan karena di sini adalah 10 menit, maka timernya atau time limitnya saya kasih 10 menit. Untuk nilainya, nilai untuk lulus saya kasih 10 ya. Percobaan menjawab tetap sama 1
1 ya. Kemudian batasan akses siswa harus absen dulu. Saya pilih activity complete absen. Kemudian simpan dan tampilkan. Nah, kita sudah punya ini, kita jangan masuk ke edit quiz lagi, kita impor dulu. Kita impor ke bank soal dulu dari file kita ke kelas PAS 9. Kita lihat masuk ke administrasi bawah sini. Ini ya, di bawah kita bank soal lagi. Kita klik bank soal seperti ini. Di sini ada tulisan impor. Kita klik Blackboard. Nah, kita kemudian berkasnya di sini ya. Kita masukkan seperti tadi. Kita cari lokasinya di sini UH3, diklik, tarik saja pelan-pelan ke modelnya, letakkan di sini sampai berwarna biru ini. Ini kalau merah ini tidak bisa, harus biru seperti ini. Ini merah, ini biru, baru lepas ya. Kemudian impor. Setelah impor kita sudah punya ada 6 soal, kita klik lanjut sama seperti tadi. Kemudian kita checklist lagi semuanya, kita pindahkan ke UH3 seperti ini ya, seperti ini sudah. Nah, setelah itu kita buka di soalnya kelas PAS 9 UH3 tadi ada tulisan edit quiz sama seperti tadi di informatika. Kemudian kita tambah dari question bank. Nah, kini kita cari UH6, ini ada UH3 ini ya. Diklik UH3 nya. UH3 diklik. Nah. Kemudian kita checklist semuanya. Kita add seleksi quiz, kita scroll ke bawah, di bawahnya ini. Nah. Add seleksi quiz, add selected quiz ya. Kemudian kita kocok pertanyaan. Ini tingkat tertinggi kita kasih 100. Ini kita 100 ini, kemudian kita klik simpan. Ini kita sudah membuat soal UH3 di kelas PAS 9 dan juga di informatika dengan tes generator online. Jadi mudah sekali ya. Nah, kita lihat saja di sini. Ini ingat, kalau di kelas PAS 9 ini baru bisa dikerjakan hanya pada tanggal ini, dikerjakan pada tanggal 17 Juli, hanya diizinkan mengerjakan 1 kali saja, waktu mengerjakan 10 menit. Ini di sini sudah ada juga keterangannya. Demikian tutorial cara membuat soal pilihan ganda secara otomatis dengan menggunakan bantuan dari Blackboard generator. Dan juga pertama kita nanti harus siapkan file dulu di Microsoft. Demikian tutorial yang bisa saya sampaikan. Cara membuat pilihan ganda secara otomatis. Semoga bermanfaat. Bye.